Oke, ya, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni terkait dengan elements of UX design. Apa sih elemen-elemen pembentuk dari UX design? Akan kita pelajari pada perkuliahan hari pertemuan ini. Jadi ada 5 elemen atau kita biasanya nyebut dengan nama the 5 planes of UX design. Ada 5 pesawat pembentuk dari sebuah UX design. The 5 planes of UX design itu pertama kali teorinya dicetuskan oleh Jesse James Garrett tahun 2010. Kalau kita lihat dari gambar di sini, kita bisa ngecek ya, ada 5 stage dalam membuat sebuah UX design. Stage pertama kita sebut dengan surface, stage kedua kita sebut dengan skeleton, stage ketiga kita sebut dengan structure, stage keempat kita sebut dengan scope, dan stage kelima kita sebut dengan strategi. Jadi semakin dia ke atas bentuk dari elemen UX design ini, semakin bisa kita lihat dan kita rasakan. Semakin ke bawah alias menuju ke strategi, tidak bisa kita lihat bentuknya karena memang ini biasanya berupa sebuah discussion atau hasil diskusi atau sebuah teori atau research ya. Oke, baik, agar lebih jelas mari kita ke slide selanjutnya. Pertama, kita mulai dari bawah dulu, strategy plans. Apa sih strategy plan itu? Jadi strategy plans adalah elemen UX design yang paling dasar. Elemen ini adalah elemen penentu untuk menuju ke elemen selanjutnya. Nah, pada tahap ini kita harus menetapkan kebutuhan user. Apa sih kebutuhan user itu? Kira-kira ya, kita bisa menanyakan permasalahan apa yang harus kita pecahkan, kemudian siapa target usernya, apa kebutuhan mereka. Kemudian kita juga harus menetapkan tujuan dari bisnis atau produk produk yang berhubungan dengan bisnis. Jadi misalnya kita melakukan identifikasi solusi agar dapat mencapai tujuan bisnis. Contohnya adalah kenapa kita harus menciptakan aplikasi Gojek misalnya. Masalah apa yang harus kita jawab? Jadi Gojek misalnya diciptakan dikarenakan mungkin ojek konvensional itu tidak fleksibel. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita mau pesan, ketika kita mau ngojek di konvensional, terkadang tidak ada di semua titik ya. Jadi kita harus menuju ke pangkalan ojek konvensional. Atau ketika kita sudah mendapatkan ojek, terkadang kita tidak tahu harga atau rate harga untuk ojek dari titik A ke titik B ini berapa. Kadang pihak ojek konvensional mereka melakukan patok harga gitu ya. Kalau sekiranya kita terlihat menengah ke atas, maka harganya lebih mahal. Kalau menengah ke bawah mungkin harganya lebih murah. Sedangkan permasalahan itu yang kemudian dijawab oleh aplikasi Gojek. Jadi Gojek membuat alternatif-alternatif untuk menghilangkan masalah-masalah di atas. Seperti kita dapat memesan ojek dimanapun, kemudian kita dapat mengetahui harga langsung, misal dari titik A titik B. Nah, itu adalah contoh dari strategic plan. Yang kedua adalah elemen di atasnya strategic plan. Jadi ketika kita sudah melakukan identifikasi atau research pada tahap strategy plan, dan kita menuju ke namanya scope plan. Scope plan ini apa? Scope plan adalah setelah kita mendapatkan kebutuhan dari si user, kebutuhan tujuan bisnis dan lain sebagainya, kita harus segera menetapkan spesifikasi fungsional, meliputi kemampuan sistem dalam menunjang fungsionalitas produk. Biasanya ini memang sangat teknis ya, jadi misalnya fiturnya apa saja dan lain sebagainya, itu kita tetapkan di sini. Kemudian kita harus juga menetapkan kriteria konten, yakni memberi detail strategi informasi yang sesuai dengan brand communication, menjelaskan bagaimana sistem melakukan komunikasi ke user. Jadi kita sudah harus merancang itu. Tahap yang ketiga adalah setelah strategi scope sudah jadi, kita masuk ke tahap naik ke atas lagi, namanya adalah structure. Di structure ini ada kita harus membentuk namanya anatomi abstrak suatu produk, yakni kita menentukan cara pengguna mencapai setiap page
dari mana ke mana mereka setelah pergi. Jadi misalnya kalau yang tadi kita menetapkan kebutuhan fungsional itu biasanya terkait dengan PRD atau SRS. PRD itu Product Requirement Document, atau SRS Software Requirement Specification, atau dokumen kebutuhan perangkat lunak. Itu di tahap di tahap scope ya. Setelah scope jadi, baru kita masuk ke tahap structure. Structure ini biasanya kita melakukan desain tapi masih oret-oretan gitu ya, masih dalam bentuk yang kasar. Kita bisa menetapkan namanya model IE atau Information Architecture, yakni mendesain informasi yang terklasifikasi di beberapa kelompok. Jadi misal di page A itu informasinya apa saja, page B apa saja, page C biasanya sudah dalam bentuk wireframe atau crazy X, seperti contohnya yang ada di gambar. Tahap keempat adalah skeleton plan. Apa sih skeleton plan itu? Skeleton plan artinya kerangka kan ya. Jadi kalau yang tadi masih yang di bagian sebelumnya itu masih oret-oretan. Nah, di tahap skeleton kita harus sudah bisa membuat namanya interface design, elemen dasar fungsional, kemudian menetapkan information design, membuat navigation design. Artinya pada halaman ini sebenarnya UI-nya sudah hampir jadi ya, sudah hampir jadi, tapi mungkin belum menjadi prototyping, tapi sudah berbentuk seperti user interface yang jadi. Nah, tahap yang terakhir atau surface, yakni tahap akhir dari produk itu. Biasanya apa yang dilihat oleh orang meliputi gambar, teks, button, hierarki visual, respon sistem yang berupa action, suara atau visual. Intinya pada tahap ini kita bisa mengibaratkan ini adalah tahap prototyping yang sudah hampir mendekati hasil akhir, seperti itu. Nah, secara konsep mungkin dapat kita lihat di sini ya. Jadi kita mulai dari paling bawah, dapat dilihat di sini ada namanya strategi. Strategi itu biasanya meliputi apa saja? Meliputi user needs, product objectives. Scope-nya meliputi apa saja? Biasanya meliputi functional specification, content requirement. Kemudian ada tahap structure meliputi interaction design, information architecture. Tahap skeleton meliputi interface design, navigation design, information design. Tahap surface meliputi sensory design. Semakin ke atas atau semakin menuju ke surface, maka kita semakin bisa melihat bentuk nyatanya, tapi semakin ke bawah ini semakin abstrak. Ini adalah elemen pembentuk dari UX design. Maksudnya apa elemen itu? Jadi ketika kita nanti akan membuat sebuah produk user interface, user experience, sebuah produk digital, kita harus wajib memenuhi ke 5 elemen ini. Nah, 5 elemen ini biasanya akan didefinisikan menjadi diturunkan menjadi beberapa metode-metode lain dalam proses UX design yang akan kita jelaskan pada subbab selanjutnya. Jika kita breakdown lebih baik lagi, maka kita dapat melihat di tabel ini apa saja yang bisa kita kerjakan pada kelima tahap pada elemen UX design. Pada tahap strategi kita bisa mengerjakan problem statement, target user, business goals, dan product objective. Pada tahap scope kita bisa menentukan kemampuan sistem, membuat information strategy, membuat brand communication. Pada tahap structure kita bisa membuat interaction design, information architecture. Pada tahap skeleton kita bisa membuat sebuah interface design, information design, dan navigation design. Pada tahap surface kita bisa membuat response system dan visual design. Tools apa yang bisa kita gunakan? Nah, pada tabel ini dapat kita lihat ada berbagai macam tools, tapi tools ini sudah belum update ya. Jadi yang terupdate adalah seperti ini sekarang. Jadi apapun sekarang bisa kita kerjakan lewat Figma, kecuali pada tahap strategi dan scope. Strategi dan scope memang kebanyakan mayoritas berisi tentang diskusi dan dokumentasi, analisis kebutuhan user. Biasanya kita dapat menggunakan Notion, Jira, atau mungkin kalau misalnya real world kita bisa pakai sticky notes atau catatan di kertas. Pada tahap structure
Biasanya kita membuat oret-oretan gitu ya, kayak user flow dan sebagainya, atau Crazy X kita bisa pakai Miro atau Figma. Pada tahap skeleton membentuk UI desainnya kita bisa membuatnya pakai Figma. Pakai Miro juga bisa dalam membuat UI tapi yang versi low fidelity atau wireframe-nya. Pada tahap surface prototyping sekarang kita bisa pakai Figma. Ada tools lain sebenarnya seperti Framer, kemudian Webflow, tapi memang masih terbatas pada tampilan web base, atau mungkin bisa dibuat responsif tapi memang agak terlalu memaksa. Jadi itu adalah kelima elemen UX design. Silakan hasil dari materi yang barusan saya sampaikan, bagaimana cara memastikan kalian memahami, kalian bisa mengisi pertanyaan yang ada di layar berikut ini. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya.